الله الرحمن الرحيم وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال amal-amal indallahi di sisi Allah Azza wa Jal sab'un ada 7 macam. Amalani yang pertama adalah 2 amalan mujibani yang keduanya mewajibkan. Wa amalani dan 2 amal bi amsalihima dengan balasan yang setimpal. Wa amalun bi asyrati amsalih dan amalan 1 amalan yang dibalas dengan 10 kali lipatnya. Wa amalun bi sab'i mi'atin dan ada 1 amal yang dibalas dengan 700 kali lipatan. Wa amalun dan amal la ya'lamu yang tidak mengetahui thawaba amilihi pahalanya orang yang mengamalkannya illallahu kejaba Allah Azza wa Jalla. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW beliau bercerita ada amalan-amalan manusia itu ada 7 macam. Yang pertama adalah 2 amalan yang mengharuskan. Yang kedua 2 amalan yang balasannya setimpal. Yang ketiga amalan yang dibalas 10 kali lipat. Yang keempat amalan yang dibalas 700 kali lipat. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan yang pahalanya yang tahu hanya Allah saja. Artinya pahalanya bisa lebih dari 700 kali lipat. Fa'ammal mujibani maka adapun 2 amalan yang mengharuskan. Faman laqiyah maka barang siapa yang berjumpa Allah ya'buduhu dalam keadaan dia menyembah Allah mukhlishan dengan penyembahan yang murni karena Allah tidak dicampur dengan kesyirikan. La yusyriku dia tidak menyekutukan bihi dengan Allah syai'an suatu apapun. Wajabat maka wajib lahu baginya al-jannatu surga. Wa man dan barang siapa laki Allah yang berjumpa dengan Allah qad asyraka sungguh dia telah menyekutukan bihi dengan Allah. Wajabat maka wajib lahu baginya an-naru neraka. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada 2 amalan yang mengharuskan. Maksudnya kalau amalan ini ada di dalam diri seseorang maka hasilnya pasti. Apa amalannya? Amalannya siapa yang berjumpa dengan Allah. Maksudnya barang siapa yang dia mati. Ya'buduhu mukhlishan. Dia menyembah Allah dengan murni tanpa dicampuri kesyirikan sedikit pun. Wajabat lahul jannah. Maka dia wajib masuk surga. Maksudnya pasti masuk surga.
Yang kedua, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya barang siapa yang dia mati, qad asyraka bihi, dan dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, wajabat lahun nar, maka dia pasti masuk neraka. Jadi ini kita perhatikan. Orang yang dijanjikan surga oleh Allah, bukan sekedar dijanjikan surga, dipastikan masuk surga oleh Allah. Itu siapa? Dia adalah orang yang matinya dalam keadaan iman. Bukan sekedar orang iman. Orang laqiyallah ya'buduhu mukhlisah. Orang yang matinya dalam keadaan iman. Kalau seorang manusia, na'udzubillah, dia sepanjang hidupnya iman kepada Allah, sebelum mati, na'udzubillah, dia tidak beriman kepada Allah. 1 detik sebelum mati, dia tidak beriman kepada Allah. Dia mati, maka wajabat lahun nar. Jadi iman itu akan mendatangkan surga Allah kalau dibawa mati. Janji-janji Allah, pahala, semua dan lain sebagainya, itu akan didapatkan kalau orang itu mati dalam keadaan iman. Setelah kita tahu bahwasannya segala pahala, surga, ridho Allah dan lain sebagainya didapatkan oleh seorang manusia kalau dia mati dalam keadaan iman. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita berani memastikan mati kita membawa iman? Berani nggak? Berani nggak? Jadi orang itu akan merasakan surga kalau mati membawa iman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita yang hari ini beriman kepada Allah, berani memastikan enggak kalau matinya bawa iman? Berani? Enggak berani. Kalau kita belum berani memastikan mati kita membawa iman apa tidak, seharusnya kita enggak boleh pernah merasa tenang-tenang saja. Karena urusan iman ini urusan surga selamanya apa neraka selamanya. Dan kita tidak tahu nasib kita ini mau kemana. Kalau urusan akhirat yang dijanjikan oleh Allah itu orang yang mati dalam keadaan iman masuk surga. Itu yang dijanjikan Allah begitu. Tapi kita dijanjikan mati dalam keadaan iman, nggak ada janjinya itu. Beda dengan urusan dunia. Urusan makan, urusan minum, urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau makhluk hidup ini Allah sudah berjanji urusan rizkinya dijamin. Selagi Allah masih kasih umur kepada dia, berarti Allah masih kasih rizki. Tapi kalau iman, enggak. Allah menjanjikan surga untuk orang iman, tapi Allah tidak menjanjikan kita mati dalam keadaan iman. Tapi anehnya manusia pada hari ini lebih mengkhawatirkan perutnya dibandingkan mengkhawatirkan imannya. Inilah kesalahan kita pada hari ini. Kita mengkhawatirkan suatu perkara yang sudah ada jatahnya. Kemudian kita santai-santai dengan tenang menghadapi perkara yang belum ada janjinya.
Kalau orang itu nggak makan, paling banter apa? Mati. Tapi kalau orang itu nggak iman, siksanya khalidina fiha. Selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka dari itu kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah harus usaha mati-matian biar iman kita ini enggak dicabut oleh Allah. Insyaallah ya. Usahanya bagaimana? Yang pertama, syukuri dulu iman itu. Dikatakan oleh para ulama, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah tali dari nikmat yang ada. Kalau kita pengen nikmatnya tidak hilang, maka syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saydul mafqud, dan syukur itu akan menarik, memburu nikmat-nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita syukur diberi iman oleh Allah SWT, insya Allah iman dijaga oleh Allah, dan iman kita pun tambah-tambah dikuatkan oleh Allah. Tapi kalau nikmat iman itu tidak kita syukuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka Allah akan menyiksa kita. Gimana cara Allah menyiksanya? Pertama-tama imannya dihilangkan dulu. Sehingga kita layak dihukum, kita layak disiksa, baru disiksa oleh Allah. Kita sering selamatan ketika mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Motong ayam, kenapa? Lamarannya diterima. Motong ayam, motong kambing, motong kerbau, kenapa? Tokonya laris. Pernah nggak kita selamatan potong sapi? Kenapa? Syukuran sampai detik ini masih diberi iman oleh Allah. Kita kan kalau diberi iman itu paling banternya cuma dibayar tuh. Alhamdulillah hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman kepada kita sampai detik ini. Mulutnya aja. Di dalam af'al perbuatan kita hari-hari itu belum menunjukkan sebagai syakir ala ni'matil iman. Sebagai orang yang syukur diberi iman itu belum kelihatan. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Gimana kita ini berusaha mensyukuri nikmat iman. InsyaAllah. Di antara tanda syukurnya orang diberi iman itu apa? Di antara tanda syukurnya orang diberi iman itu dia tidak pernah menyusahkan masalah-masalah dunianya karena sudah mendapatkan iman. Ini umpamanya kamu baru dapat uang 1 miliar. Kurang banyak. Dapat uang 270 triliun. Nah, umpamanya. Setelah mendapatkan uang seperti itu, mendengarkan berita. Kucingnya mati. Mendengarkan berita, motornya hilang. Mendengarkan berita, teman-temannya menjauhi dia. Kamu susah apa enggak? Susah enggak? Enggak susah. Kenapa? Saya udah punya duit banyak kok. Teman mau lari enggak peduli saya. Nah. Saya udah punya duit banyak, motor hilang, saya beli pabriknya. Jadi orang tuh kalau sudah merasa mendapatkan nikmat yang besar, kesusahan-kesusahan kecil itu nggak kerasa. Nah kita ini baru didiemin orang aja nulis statusnya berhari-hari. Sampai lupa kalau kita ini sudah diberi nikmat terbesar, tiket masuk surga. Nah, coba ini. Maka nikmat iman itu kalau kita menyadari dengan sebenar-benarnya, kita nggak akan pernah berhenti senyum di dunia. Walaupun menghadapi keadaan apapun, walaupun menghadapi ujian apapun, senyum terus. Karena apa?
Karena sudah diberi nikmat terbesar, yaitu iman kepada Allah. Maka ada seseorang, dia lumpuh, dia kudisan, dia buta. Tapi dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka ada orang tanya, Tuhan, kenapa sampean itu syukur? Yang sampean syukur itu apanya? Udah gudikan, udah buta, lumpuh. Kok masih Alhamdulillah terus? Kalau saya sudah astagfirullah, kata dia. Maka dia mengatakan, wahai Tuhan, kamu gak lihat? Di sekitar saya, di pasar tempat saya tinggal ini, gak ada satupun yang ingat kepada Allah. Yang ingat cuma saya. Masa saya gak syukur? Jadi orang itu kalau sudah mensyukuri nikmat Allah berupa iman, mensyukuri nikmat Allah, bisa ingat kepada Allah, bisa zikir kepada Allah. Dunia mau kiamat, dunia mau tsunami, dunia mau gunjang ganjing kayak gimana, dia tetap senyum. Sudah punya iman kok, tenang saja. Gimana insyaallah? Yang pertama syaratnya syukur. Kalau kita pengen iman kita dijaga oleh Allah, syukur. Kemudian yang kedua, jauhi segala dosa. Jauhi apa? Segala dosa. Memang dosa itu adalah suatu perkara yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi dosa itu kalau dibiar-biarkan bisa mematikan iman. Sebagaimana diceritakan zaman dahulu ada orang namanya Bal'am. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ada orang alim, wali, tingkatannya kalau lihat atas kelihatan arsy. Kalau kita lihat atas kelihatan apa coba? Ini imannya itu udah luar biasa. Gara-gara dia membuat satu kesalahan yang tidak ditobati, naudzubillah, pada akhirnya mati dalam keadaan kufur. Di kita aja kok Pak dosanya. Meremehkan dosa itu sudah merupakan dosa. Maka orang itu bagaimana? Segala dosa apapun bentuknya, sekecil apapun ditobati. Jangan pernah membiarkan ada satu dosa bersemayam di dalam kehidupan kita dalam keadaan kita belum minta maaf sama Allah. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna. Ya Allah, ampunilah dosa saya yang terdahulu, yang akan datang, yang saya terang-terangan, yang saya sembunyi-sembunyi, termasuk yang dosa-dosa yang kami enggak kerasa, yang tahu kalau itu dosa cuma Engkau. Minta maaf sama Allah. Kapan Mbak minta maafnya? Sekarang. Kalau nanti balik lagi gimana? Tobat lagi. Walaupun saya nakal lagi, tetap tobat lagi. Tobat lagi terus, tobat lagi terus. Karena diantara orang penyebab su'ul khatimah, ini diantaranya adalah dosa-dosa yang menumpuk. Orang itu dosa itu kayak kolesterol itu loh. Kolesterol itu makan sate 1, sate 2, sate 3, ya nggak masalah. Tapi kalau lemak tiap hari, manis-manisan tiap hari, Fanta, Sprite, nanti kolesterol itu menumpuk, sampai akhirnya pembuluh darahnya tersumbat lemak. Pet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan karena kegemukan. Loh, betul. Ya dosa itu ya kayak gitu juga. Sekali, 2 kali, 3 kali, sepertinya biasa. Tapi nanti kalau lama-lama numpuk, nanti akan menyumbat
perputaran darah, maksudnya menyumbat iman. Langsung imannya hilang, naudzubillah. Maka jangan pernah main-main sama dosa. Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan, walaupun kita jatuh dalam dosa, walaupun kita jatuh dalam kesalahan, lagi setelah tobat, tetap jangan putus asa, tobat lagi. Kalau kita jatuh dalam kesalahan 1000 kali, tobatlah 1001 kali. Nanti kalau balik lagi gimana? Gak usah mikir nanti. Allah kuasa gak setelah kita tobat langsung mati? Kuasa gak? Kalau setelah tobat kita mati, ya otomatis indallah ada ibkaman ladang balah, statusnya orang gak punya dosa. Maka dari itu kita ini tobat. Jangan pernah meremehkan suatu dosa. Jangan pernah membiarkan suatu dosa tanpa disertai tetesan air mata penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebab orang itu matinya su'ul khotimah itu adalah kalau menyakiti hatinya orang-orang soleh. Maka kalau kita itu pengen iman kita selamat, di antara usahanya cintailah orang-orang soleh dan jangan pernah menyakiti hati mereka. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau meriwayatkan dari Allah, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, maka dia nantang perang denganku, kata Allah. Kira-kira orang itu nantang perang Allah terus husnul khotimah itu mungkin enggak? Ya kejauhan kan. Maka hati-hati sama orang soleh. Nah, orang soleh itu siapa? Yang tahu hanya Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia berpotensi menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali itu ada dua, ada wali masyhur, ada wali mastur. Ada wali yang terkenal kewaliannya, ada wali itu yang enggak terkenal. Mungkin saja yang tukang bagi nasi pondok ternyata wali Allah. Mungkin saja yang tukang nyapu-nyapu ternyata wali Allah. Mungkin saja yang khirosah itu ternyata wali Allah, kita enggak tahu. Itu dalam beberapa tahun yang lalu dulu itu ayah saya cerita, wali abdale saiki mondok ning Boro bagian khidmatan masak. Zaman dulu. Sekarang udah enggak ada orang. Jadi kadang-kadang kita mendengar jangan menyakiti orang soleh, langsung bayangan kita seorang kiai, seorang ulama. Kalau teman saya mah saya caci pun enggak apa-apa, Pak. Kalau santri saya hina enggak apa-apa. Dia kan enggak soleh, nakalnya sama. Oh, kita belum tahu. Hati orang tuh yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu bisa, kesolehan bisa ada di dalam diri siapapun. Asalkan dia iman, dia layak untuk menjadi orang soleh. Mungkin dia waliyun min auliyaillah, salah satu dari wali-walinya Allah. Maka orang itu biar imannya selamat, mulutnya dijaga, komentarnya dijaga, jarinya dijaga, gerak-geriknya dijaga, setiap mau ngomong ditata supaya tidak ada manusia-manusia yang tersakiti dengan kata-kata kita. Insyaallah ya. Jangan sampai ada orang tersakiti dengan kata-kata kita. Mungkin saja yang tersakiti itu ternyata salah satu wali Allah, hancur sudah kita. Maka Nabi itu kan dalam hadis-hadisnya banyak sekali pesan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Pesan kepada kita untuk menjaga tangan dan kaki kita biar tidak menyakiti orang iman yang lain. Karena apa? Ya ini, di antara bahaya ini. Dikhawatirkan yang kita sakiti itu ternyata makbul indallah. Wah sudah. Tamat riwayat Anda. Semoga kita dijaga oleh Allah. Kemudian supaya kita ini mati dalam keadaan iman, doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ulama sebagian mengajarkan doa amitni
ala dinil Islam. Inilah bagian dari penjagaan-penjagaan biar kita ini laqiyallah ya'buduhu mukhlishan, supaya dikategorikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang matinya dalam keadaan iman. Semoga kita semua mati dalam keadaan iman. Makanya Ramadan sudah mulai akhir ini kesempatan minta selamat sama Allah itu ya sekarang ini. Maka tahan ngantuknya, tahan lelahnya, tahan capeknya, malam jangan tidur. InsyaAllah. Nanti kalau saya melek terus badan saya sakit gimana? Gak apa-apa sakit. Daripada yang sakit hatinya, daripada yang sakit imannya, mujahadah sebentar untuk kesuksesan yang selama-lamanya tidak apa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wal Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad al-Ittan. Tangbariju bil Qur'an tudha bil hawaij wa tunadir raqais al-khatim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا علي يا عظيم يا حليم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لنا وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا ربي إني مغلوب فانتصر ربي كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف مايت حميم عين سين قاف القرآن المجيد قايتنا قاف القرآن المجيد
قاف القرآن ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حاميم 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 قضاء حوائجنا حاميم 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 قضاء حاميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده العظيم استغفر الله سبحان الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين عتقا من النار لنا وللمسلمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة